Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk sahabat akuntansi semua, di sini saya ingin menjelaskan tentang laporan akuntansi. Umumnya, perusahaan itu memiliki 5 laporan akuntansi. Tapi kecenderungan kalau kita belajar, itu yang diajarkan itu fokus kepada dua hal. Yang pertama adalah rugi laba, laba rugi, atau income statement. Kalau saya itu cenderung lebih prefer kepada income statement. Kenapa saya melihat income statement ini? Karena kalau kita secara mindset income itu kan pendapatan ya, statement itu adalah laporan pendapatan. Seperti itu. Jadi kalau sebagai seorang bisnis kalau melihat unsur laba dan rugi, itu kalau nggak laba ya rugi. Nah, kalau income statement itu pasti memiliki income. Seperti itu. Jadi teman-teman terserah mau memakai istilah yang mana, tapi kalau saya prefer kepada income statement. Nah, yang kedua biasanya laporan yang sering diberikan kepada orang yang sedang belajar adalah neraca atau biasa disebut dengan balance sheet. Oke, sebenarnya di dalam perusahaan kedua ini itu sudah cukup untuk melaporkan pajak, untuk perusahaan yang bersifat sederhana, kedua ini tuh cukup. Tapi dengan perkembangan informasi terkait dengan investasi, terkait dengan perpajakan, terkait dengan hutang piutang dan lain sebagainya, nanti akan ada beberapa tambahan lagi yang itu menjadi penting. Yang sebenarnya di neraca itu sudah ada atau di laba rugi sudah ada, tapi dia butuh penjelasan secara lebih rinci. Nah, contohnya gimana teman-teman? Nah, oke, saya mau menerangkan seperti ini. Ketika perusahaan menjual barang. Menjual barang itu modalnya 100.000. Ternyata dia laku itu 120.000. Laku modal. Nah, ini kira-kira untung dia berapa teman-teman? Modalnya 100 dijual 20.000. 120.000 berarti dia untung 20.000. Apakah ini benar-benar untung ataukah tidak? Ternyata di dalam pelaporan seperti ini dia itu harus mengeluarkan biaya karyawan sebesar 5.000 karyawan. Dan biaya operasional ada listrik, ada dan lain sebagainya, bahan penolong, bahan pembantu dan lain sebagainya itu misalnya 7.000. Bahan penolong sudah 12.000. Ternyata masih dikurangi dengan pajak 3.000. Nah, sisa 5.000. Nah, ternyata keuntungan perusahaan itu cuma 5.000. Dari yang modalnya 100.000 dijual 120.000 itu ternyata keuntungannya cuma 5.000. Ini kalau perusahaan dagang. Beli langsung jual. Bagaimana kalau perusahaan itu bukan perusahaan dagang, teman-teman? Perusahaan manufaktur misalnya. Dia ada bahan baku, dia ada nanti bahan penolong, dan lain sebagainya, bahan produksi, dan lain sebagainya. Nah, sampai akhirnya itu nanti ada rekapan, dan nanti perusahaan harus membeli mesin, membeli gudang, melakukan ekspansi, dan lain sebagainya. Itu nanti cenderungnya prosesnya akan lebih jelimet lagi. Nah, ini perbedaan antara manufaktur dan perusahaan dagang itu nanti ada cenderung perbedaan.
Dan juga nanti ada perusahaan jasa juga, sistem pengakuannya, sistem pencatatannya, dan lain sebagainya itu juga ada informasi yang perlu dicatat juga. Nah, ini termasuk informasi yang ada di dalam laba rugi dan neraca. Nah, kalau tadi ini laba rugi masuknya ke dalam neraca. Ketika neraca memperlihatkan ternyata dari 120.000, nah di sini saya jelaskan 120.000 ini ternyata yang 100.000 cash, yang 20.000 piutang. Nah, repot lagi ini. 100.000 cash, 20.000 piutang. Padahal untungnya itu dari 20.000. Dan 20.000 ini untungnya hanya sekitar 5.000. Nah, jelimet lagi. Masuk ke dalam neraca. Nah, ini nanti kalau investor mau invest, itu dia membutuhkan informasi khusus. Informasinya apa? Informasinya nanti ada yang hubungannya dengan arus kas. Ada informasi yang berhubungan dengan perubahan modal. Ada yang hubungannya dengan catatan laporan keuangan. Nah, cukup jelas ya. Laba rugi dan neraca itu sebenarnya sudah cukup, tapi dia perlu ditopang oleh arus kas, perubahan modal, catatan laporan keuangan, dan lain sebagainya. Nah, nanti informasinya ada di sini, teman-teman. Ketika kita memegang laporan keuangan, di sini ada kas. Kas ini 40.000, itu informasinya seperti apa? Informasinya apakah ini benar-benar real kas ataukah tidak, atau perputarannya seperti apa? Nah, kita ambillah laporan arus kas. Nah, laporan arus kas seperti ini. Ternyata nilai 40.000, kelihatan ya? Nilai 40.000 itu berasal dari kas dari pelanggan 70.000. Nah, 70.000 ini dibayarkan untuk membayar hutang 66.500. Sisanya 3.500. Nah, 3.500 ini ternyata ada pembayaran kas untuk ekuitas untuk akuisisi tanah 40.000. Nah, terus arus kas dari aktiva pendanaan itu kas yang diterima dari investasi itu 80.000. 80.000, terus ini ada dikurangi penarikan kas oleh pemilik 3.500. Ini arus kas dari aktiva pendanaan 76.500. Oke, di sini terbagi dalam 3. Pertama kegiatan operasi, kedua kegiatan investasi, dan ketiga pendanaan. Operasi, investasi, pendanaan. Nah, ini sudah dicatat di sini. Ternyata sisanya dari operasi itu 3.500. Dari investasi itu minus 40 juta. Dari investasi atau pendanaan itu dia dapat 80.000 dikurangi penarikan kas oleh pemilik 3.500. Nah, sisanya 76.500. 76.500 ditambah 3.500 adalah 80.000. Dikurangi pembayaran atau investasi sebesar 40.000, itu sisanya 40.000. Ini ada seperti ini itu cuma memudahkan kita dalam belajar saja, tapi realisasinya tidak seperti ini. Tidak ada angka yang dibulat-bulatkan seperti ini, tidak ada. Nah, untuk teman-teman, kalau melihat ini sebenarnya perusahaan itu arahnya kemana? Kalau lihat dari nilai aktivitas operasi, oke, nilainya seperti ini. Kalau aktivitas investasi ini, perusahaan itu terlalu boros di investasi atau dia justru terlalu ngirit di investasi. Terus efeknya seperti apa? Terus yang memimpin seperti apa? Nanti perusahaan akan mendapat benefit apa? Ini
dari aktivitas pendanaan ini investor harus tahu kan gitu. Nah, aktivitas pendanaan ini didanai pemilik sendiri kalau didanai dari luar. Nah, ternyata ketika kita mau invest, ternyata ada di sini ada pendanaan yang besar dari luar. Nah, ketika investasi pendanaan ini udah dari pihak A ke pihak B. Nah, daya tawar saya seperti apa? Nah, itu nanti hubungannya dengan kebijakan manajemen tersendiri atau mungkin dia manajemen itu ada unsur-unsur tertentu yang dia akan memiliki suatu strategi yang antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain itu berbeda. Dan bagi investor itu biasanya dia bisa invest secara langsung dengan membacanya langsung atau dia bisa menerima konsultan. Ketika mau membaca, saya mau invest ke sini sekian triliun misalnya. Kira-kira dalam 5 tahun ke depan uang saya bisa bertambah enggak? Misalnya seperti itu dan dilihat laba ruginya seperti apa, 5 tahun ke belakang seperti apa, 10 tahun ke belakang seperti apa, atau 5 tahun ke depan seperti apa proyeksinya, 10 tahun ke depan seperti apa proyeksinya. Nah, ini biasanya akan dilihat termasuk di dalam arus kas seperti ini. Nah, kembali lagi ke neraca. Setelah arus kas ini yang menjadi informasi dalam kas seperti ini. Ada yang namanya ini, laporan ekuitas pemilik yang hubungannya dengan modal di sini 120.000. Nah, kalian kalau sudah melihat modal, ini modalnya ini sebenarnya dari mana? Nah, ini ternyata kalau ditelusuri investasi bulan Januari 2019 itu 80.000. Ternyata pemilik menginvestasikan 80.000 dan laba tahun 2019 adalah 43.000 dan pemilik menarik 3.500 jadi sisanya 120.000. 120.000 terdiri dari investasi dan juga laba. Jadi sudah kelihatan ini modal yang dimiliki ini kecenderungannya dari mana. Misalnya ada investor ya ditulis saja investor, kan seperti itu. Nah, cukup kelihatan kalau sudah masuk seperti ini. Nanti ada catatan-catatan tersendiri. Misalnya perusahaan menghutangkan kepada A, B, C. A di tahun 2000 berapa, nanti akan dibayar 2000 berapa, jumlahnya berapa, yang dibayarkan seberapa, B berapa tahun, berapa bulan, C juga sama seperti itu. Ini masuknya ke dalam catatan. Belum lagi investasi, investor. Misalnya investor akan menaruh laba rugi bukan laba rugi ya, menaruh investasi keuangan sebesar 100.000 itu selama 3 tahun. Nah, di dalam waktu 3 tahun ini nanti perusahaan di tahun ketiga ketika diambil itu dia punya kas untuk membayar enggak? Atau dicarikan investor lain. Nah, seperti itu. Ini nanti masuk ke dalam strategi-strategi khusus yang biasanya antara satu perusahaan dan perusahaan lain itu akan berbeda. Dan biasanya yang paling utama itu menginformasikan atau mengatur kebijakan ini adalah CEO atau pimpinan tertinggi perusahaan atau rapat pemegang saham. Nah, ini cenderungnya nanti akan ada informasi-informasi khusus. Nah, yang kalau laba rugi seperti ini saya perlihatkan kepada teman-teman bahwa ada laba rugi, ada neraca. Nah, yang laba ruginya seperti ini. Nah, ternyata ini ada laba bersih seperti ini. Nah, laba bersih ini itu apakah memang laba bersih itu bersifat cash atau bersifatnya itu adalah piutang atau gimana. Nah, terus ini laba rugi ini itu pendapatannya sebenarnya berapa? 100.000 misalnya, beban operasi ini. Nah, hasilnya seperti ini. Seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.